Baik, selanjutnya setelah kita membuat fasilitas, jadi tadi kita asumsikan Gilang sudah membuat fasilitas sebesar 500 juta rupiah ya. Kita sekarang mulai mau membuat pembiayaan atau membuka pembiayaan murabaha. Kita masukkan nomor CAF-nya. Oke. Ini setelah saya pelajari, ternyata sisa fasilitas ini adalah maksudnya dia sudah membentuk berapa fasilitas gitu ya. Jadi tadi kita sudah mulai, kita tadi input 500 ditambah 250, jadi dia punya fasilitas sebesar 750 juta. Nah, 750 juta fasilitas yang sudah dibuat ini artinya dia belum melakukan pencairan ya. Jadi belum ada pencairan atau pencairan dana dari bank ke rekening nasabah. Ini baru pembuatan fasilitas. Ya. Nah, jadi 750 juta ini bisa dimanfaatkan oleh Gilang gitu ya dengan atau dengan beberapa pembiayaan gitu ya. Katakan 750 juta ini bisa dibagi menjadi dua pembiayaan murabahah, misalnya yang satu 500, yang satu 250, atau dibagi tiga, misalnya 250, 250, 250. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya Gilang gitu ya. Nah, ini sama seperti setelah dibuat fasilitas, sama seperti yang tadi kita menggunakan base-nya gitu, dasarnya kita menggunakan dari surat persetujuan pembiayaan. Dari fasilitas 750 katakan tanggal pembukaan murabahah itu yang di tanggal 2 dia membutuhkan berapa ya. Kita buat misalnya tujuan pembiayaan ini renovasi misalnya ya, renovasi rumah tinggal. Metode angsurannya anuitas atau flat, kita pilih mungkin bisa flat bisa anuitas, mungkin kita pilih flat. Penjelasannya mungkin nanti di mata kuliah manajemen pembiayaan ya, lebih detailnya. Harga perolehannya mungkin saya input 350 juta, misalnya 12 bulan. Marginnya misalnya 10%. Ini sesuai dengan yang ada di surat persetujuan pembiayaan ya, jadi kalian tinggal memindahkan. Uang muka melalui bank ya, nominal uang muka katakan 10% uang mukanya, jadi uang mukanya kurang lebih berapa, 3.500.000. Langsung sudah terinput atau sudah secara otomatis terisi ya. 300 tanggal jatuh temponya karena kita tenor atau jangka waktunya hanya 12 bulan atau hanya 1 tahun. Membuka fasilitas tanggal 17 Februari, artinya jatuh temponya nanti tanggal 17 Februari 2023. Piutang pokoknya ini 35 juta ya. Oke, kita rubah 350 juta ya. Oke. Nominal marginnya karena margin hanya 10% jadi 35 juta, total piutangnya 385 juta. Angsuran pokoknya langsung 29 juta sekian. Angsuran marginnya sekian, jadi total angsuran per bulan 32 juta. Ini karena menggunakan metode angsuran flat. Kita coba ya dengan menggunakan anuitas. Oke. Kalau flat tadi angsurannya 32 juta, angsuran pokoknya sekian, angsuran margin sekian. Ya, kalau untuk kita rubah di anuitas, ini berubah lagi angsurannya. Angsuran pokoknya jadi 25 juta, angsuran marginnya 2 juta, angsuran per bulannya 27 juta. Kalau flat tadi 32 juta. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Rekening pembayaran, oke, kita coba masukkan rekeningnya yang dimiliki oleh Gilang. Kita masukkan rekening yang dimiliki oleh Gilang. Saya coba ya, ini saya rekening pencairan wakalah tidak atau iya, katakan iya. Rekening pembayaran, rekening pencairan kita samakan. Lalu pilih account officer-nya siapa. Kita coba proses ya. Oke, sorry, rekening pembayaran tidak. Ini mungkin berarti sebelumnya kita harus mempersiapkan ya rekening pembayaran dan rekening ininya. Oke, ini sudah betul. Jadi rekening pembayaran dan rekening pencairannya ini dari rekening Gilang dua-duanya. Kita butuh otorisasi. Oke.
Tadi kita pilih metode angsuran flat. Kita lihat angsurannya. Nah, total angsurannya kan 32 juta. Ini terdiri dari angsuran pokok 29 juta dan angsuran margin 2 juta. Ya, jadi dari bulan pertama sampai bulan terakhir itu angsurannya sama ya, 32 juta terus tidak berubah. Begitu pula dengan porsinya. Porsi angsuran pokoknya 29 juta, porsi angsuran marginnya 2 juta. Ini perhitungan saldo piutang, saldo pokok, saldo margin nanti lama-lama berkurang. Ini dipelajari juga di manajemen pembiayaan dan manajemen bank syariah. Silakan direview lagi, dilihat lagi materinya di detail pembiayaannya. Tadi kita 350 juta ya. Oke, ini perlu diotorisasi. Sebelum mengotorisasi, kita akan coba lagi membuat membuat rekening murabah lagi ya. Kita input lagi CIF-nya nasabah tersebut. Oke. Misalnya pembelian mobil. Kemudian katakan tadi berapa? 350 juta, di sini mungkin 200 juta ya. Tadi kita menggunakan flat. Kita sekarang pakai anuitas, tenornya kita samakan, marginnya mungkin kita samakan, nominal uang muka kita samakan. Oke, rekening pembayaran jadi kita samakan juga rekening yang sebelumnya 069559. Wakalah tidak, rekening pencairan kita wakalah ya, kita pilih ya. Oke, ini sama, tinggal otomatis kita proses. Data sudah benar. Oke, kita lihat schedule angsuran. Oke, mohon diperhatikan. Karena tadi kita memilih schedule atau angsurannya metode angsurannya anuitas. Kalau tadi kita menggunakannya flat, kalau flat kan tadi angsurannya tetap sama sampai dengan akhir periode atau akhir jatuh tempo. Angsuran pokoknya sama dan marginnya sama. Nah, untuk di anuitas nilai angsurannya sama, betul. Angsuran setiap bulan 15.824.000 sekian. Namun angsuran pokoknya setiap bulan itu berubah, porsinya ya yang berubah, porsinya. Kalau tadi porsinya angsuran pokok dan angsuran margin sama sampai dengan akhir periode. Kalau ini angsuran pokoknya makin lama makin tinggi. Jadi ada tadinya 14 juta menjadi 15 juta. Namun margin yang dibayarkan dari awal periode paling besar 1.500.000, nanti makin lama sampai dengan mendekati akhir periode dia semakin kecil. Ini perbedaannya ya. Bisa dibandingkan tadi dengan yang flat. Baik, untuk di supervisor ini saya switch ya, saya kembali ke menu supervisor untuk mengotorisasi. Kita akan mengotorisasi misalnya otorisasi pembukaan pembiayaan. Ini yang tadi yang kita input yang 200 juta, kita otorisasi. Nah, otorisasi. Nah, kemudian di sini ternyata juga dia bisa mencetak surat persetujuan prinsip pembiayaan. Ya. Jadi ini selain dikeluarkan oleh marketing, mungkin bisa juga kalau di bank BRI Syariah dikeluarkannya pada saat kita menginput pembiayaan ya. Ini sesuai dengan ritmenya bank itu saja. Nah, ini diinput di sini. Oke, kalau tadi mungkin kalau sistemnya seperti ini berarti yang kita input selama ini, yang tadi kita input nilai taksasi dan lain sebagainya, kemudian nilai pembiayaan dan lain sebagainya, berarti dari surat keputusan gitu ya. Oke, saya confirm lagi, berarti yang kita input adalah dari surat keputusan komite pembiayaan. Setelah kita input, barulah keluar surat persetujuan prinsip pembiayaan SP3 gitu ya. Ini yang kita input semua nih, semua. Bahkan nomor 2-nya terdapat simulasi angsuran. Seperti itu. Ya, jadi ini gambaran bagian dari administrasi pembiayaan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan operasional pembiayaan. Ini bisa di-save ya, yang kemudian di-print nanti disampaikan kepada nasabah pembiayaan itu sendiri.